Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak. Seorang muslim kalau ingin pandai bersyukur kepada Allah, maka dia harus mengasah kepandaiannya dalam melihat nikmat-nikmat Allah yang ia gunakan, yang Allah berikan kepadanya. Disitulah kata kunci untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena syukur adalah hasil, karena syukur itu adalah buah, dan hasil serta buah itu ada sebabnya, sebab yang mendatangkan hasil. Karena buah itu ada pohonnya, pohon yang mendatangkan buah. Maka sebab untuk pandai bersyukur, pohon untuk sifat syukur, pohonnya bernama mahir melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, atau mahir melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Kalau mahir melihat rahmat dan nikmat Allah itu, insya Allah biiznillah sifat syukurnya dapat. Namun ketika kita tidak mahir melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka sifat syukurnya menjauh. Sifat syukur itu tak bisa dipaksa-paksakan, saya harus bersyukur, saya harus bersyukur, saya harus bersyukur. Pertanyaannya adalah, saya harus bersyukur atas apa? Atau bahasa lain, apa sih yang harus saya syukuri? Betul atau tidak? Cobalah lihat ketika manusia semuanya bersyukur di titik yang sama, tak peduli kafir, tak peduli muslim, sama-sama bersyukur di hari pernikahan. Ya atau tidak? Sama-sama bersyukur di saat dapat anak momongan. Ya atau tidak? Sama-sama bersyukur di saat naik pangkat. Ya atau tidak? Sama-sama bersyukur di saat dapat rezeki nomplok, macul teng keras, ternyata peti isinya emas berlian.
Kenapa manusia sama-sama bersyukur di titik ini? Karena semuanya sama-sama melihat dapat nikmat. Malulah anda wahai muslim dan muslimah hidup, rasa syukurmu sama dengan rasa syukur orang kafir. Titik engkau bersyukur hanya di titik orang kafir bersyukur. Walau bersyukur dia bukan kepada Allah, namun toh dia bersyukur juga. Dalam bahasa mereka nasib mujur, atau dalam bahasa mereka kasih Tuhan dari Tuhan Bapa yang ada di surga. Intinya adalah mereka juga bersyukur. Kalau hanya di titik-titik itu syukurmu, maka syukurmu maaf, tak ada bedanya dengan syukurnya mereka. Kita tidak ingin jauh-jauh di bab ini karena bab ini panjang. Bab orang muslim harus berbeda dengan orang yang bukan muslim. Jangan samakan engkau dengan mereka, karena engkau orang spesial. Untukmu dikirim Allah nabi spesial, untukmu diturunkan Allah kitab spesial, untukmu Allah buat syariat spesial. Maka jangan jadi manusia tak spesial. Engkau menghinakan dirimu sendiri. Maka jadilah orang-orang spesial. Kita singkirkan bahasan ini karena ini bab besar, dan itu bukan itu bahasan kita yang zaman sekarang umat Islam sudah mulai tak bersyukur jadi orang Islam, bahkan bangga meniru orang yang bukan Islam. Terlalu banyak di suatu keadaan dan kejadian tak bisa lagi kita bisa membedakan yang mana yang Islam ya, yang mana yang bukan Islam ya. Naif. Orang Islam tidak punya identitas. Lihat di pergantian tahun baru Masehi, kalau antum tidak percaya, buka live dari aneka ragam dunia. Tak bisa lagi membedakan mana yang negara umat Islam, mana yang bukan. Semuanya bahagia, semuanya bakar-bakar, semuanya meledak-meledak, semuanya trompet-trompet, semuanya keluar ke jalan, semuanya barbecue-barbecuan. Sehingga kita melihat yang mana yang muslim ini, tak ada beda sudah. Benar-benar berbaur dalam satu padu yang tidak bisa lagi dibedakan yang mana yang muslim, yang mana bukan. Sekali lagi saya tidak ingin membahas ini, walaupun bahasan ini sebenarnya penting karena umat Islam harus berbeda dengan yang bukan Islam. Akan tetapi kita angkat rasa syukur tadi di saat ada penyebab dia bersyukur, penyebab dia nikah, penyebab anaknya lahir, penyebab gajinya naik, penyebab pangkatnya naik, penyebab dapat harta si karun entah kapan sampai di Indonesia. Nampak di sini bahwa disebabkan ada sesuatu engkau bersyukur, maka syukur adalah hasil, syukur adalah buah. Tentu untuk hasil itu harus ada proses sebab, dan untuk buah itu harus ada pohon. Bagaimana mungkin ada buah tanpa pohonnya? Maka buah yang bernama syukur, pohonnya adalah mahirkan diri melihat nikmat-nikmat Allah.
Kalau kita semakin mahir melihat nikmat Allah datang, semakin kita pandai bersyukur. Semakin kita tidak mahir, semakin kita tidak pandai bersyukur. Latih terus, latih terus, latih terus, sampai engkau bisa melihat alangkah besarnya nikmat Allah kepadaku di saat aku ingin kajian dan aku sampai di tempat kajian. Sekali lagi, latih terus, latih terus, latih terus, sampai engkau bisa merasakan alangkah besarnya nikmat Allah di saat aku sekarang ini bisa hadir kajian. Dari awalnya niat, Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah mudahkan, Allah beri nikmat, Allah beri nikmat, Allah beri nikmat, Allah beri nikmat, Allah berikan kepada saya kesehatan, Allah berikan kepada saya jantung yang masih sehat, Allah berikan kepada saya akal yang masih sehat, Allah masih berikan kepada saya mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa muter-muter setir, kaki yang masih bisa nginjak rem dan minjak gas, oksigen yang bisa dihirup pakai. Terlalu banyak nikmat Allah yang Anda gunakan, mulai dari niat ngaji sampai di masjid ini dan duduk di pengajian. Percaya tidak percaya, ini sudah banyak hilang dari dada manusia, termasuk dada orang-orang yang sudah menganggap dirinya rajin ngaji. Ayo masing-masing kita introspeksi hati, apakah kita merasakan nikmat-nikmat Allah itu tadi sebelum saya ngomong? Kalau sekarang dapat itu udah dapat rasa itu, cuman permasalahannya tadi kok nggak dapat ya. Bahasa gaulnya tadi lu kemana aja gitu lah. Inilah dia saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kata kuncinya pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Tak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, syukur dari dirimu jauh. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semua kita sepakat dan tidak ada insyaallah di antara kita yang tidak sepakat. Insyaallah dalam poin yang berikut ini, insyaallah semua kita pasti sepakat, kecuali di tengah-tengah kita ada munafik. Selagi di tengah-tengah kita tak ada munafik, maka insyaallah kita sepakat bahwa Allah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan. Betul atau tidak? Allah turunkan agama, Allah turunkan kitab, Allah utus baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan tuntunan dalam hidup, panduan dalam menjalani kehidupan. Saya yakin dan percaya semua kita sepakat ini. Oleh karena itu, saya berikan kepada Anda pada kesempatan yang berbahagia ini rumus penting, yaitu semua yang ada perintahnya di dalam Al-Quran itu pasti ada sesuatu yang datang kepada dirimu untuk menjalankan perintah tersebut. Semua yang ada perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam syariat yang mulia, katakanlah demikian, Al-Quran dan Sunnah, pasti dikarenakan di dalam hidupmu akan ada sesuatu yang dengannya engkau diperintahkan melakukan pekerjaan ini. Kalau tidak, maka tidak. Dikarenakan akan ada sesuatu, maka datanglah perintah. Bukankah di permukaan bumi ini kita diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul, disebut di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi, diperintahkan kita untuk bersabar? Jawabannya ya. Tahu kenapa? Akan ada sesuatu yang terjadi yang Allah berikan kepada kita, yang kita dituntut untuk melakukan perintah tersebut.
tidak ada sesuatu, Allah tidak akan suruh kita bersabar. Oleh karena itu penduduk surga tak ada perintah sabar, karena takkan ada dalam kehidupan penduduk surga. Semoga semua kita berkumpul di sana. Tak ada perintah sabar di dalam perintah Allah kepada penduduk surga. Kenapa? Karena takkan ada datang kepada mereka sesuatu yang membutuhkan sabar. Kenapa perintah sabar itu ada kepada kita di saat kita hidup di permukaan bumi? Karena memang akan datang dalam hidup kita sesuatu yang kita harus melakukan sabar itu terhadap sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Adakah orang hidup di permukaan bumi ini tanpa sabar? Ada. Ketika dia tak pandai bersabar, maka dia hidup tanpa sabar. Bukan karena tak ada masalah. Setiap ada masalah, bawaannya selalu tak sabar, emosian, bawaannya selalu mencak-mencak, bawaannya selalu marah-marah, bawaannya selalu menuding Allah dalam keputusan Allah, bawaannya selalu itu. Hanya itu orang yang hidupnya tanpa sabar. Bukan tidak diberikan Allah sesuatu yang menuntut sabar. Allah tetap berikan kepada semua manusia sesuatu yang menuntut sabar. Hanya saja ada orang yang pandai bersabar, ada orang yang tidak pandai bersabar. Saya ingin mengatakan begini, campakkan dari hati kita, campakkan dari pikiran kita, campakkan dari cara berpandang kita. Hidup orang itu enak terus ya. Percaya tidak percaya, cara berpandang itu yang membuat hidup Anda susah. Percaya tidak percaya, poin itulah yang membuat hidup Anda menderita, karena Anda selalu melihat kelapangan ada pada hidup orang. Maka benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kalian yang menzolimi diri kalian sendiri. Allah tak menzolimi kalian, kalian yang menzolimi diri kalian sendiri. Kita merasa nikmat ada pada orang, nikmat ada pada orang, nikmat ada pada orang, nikmat ada pada orang. Akhirnya kita yang hidupnya susah. Coba dibalik. Nikmat ada pada saya, nikmat ada pada saya, nikmat ada pada saya, nikmat ada pada saya, nikmat ada pada saya. Hilang susahnya hidup. Bahkan saya mengatakan hilang keluhan hidup. Maka Anda akan hidup tanpa mengeluh sedikit pun. Kapan? Kalau Anda pandai membalikkan sudut pandang manusia yang salah tentang orang lain. Ustaz, saya melihat hartanya banyak, Ustaz, saya melihat jabatannya tinggi, Ustaz, saya melihat gajinya besar. Itu yang Anda lihat kan, yang nikmat-nikmatnya saja. Dan dia tak pernah bercerita kepada engkau apa yang dia rasakan daripada hal-hal yang membutuhkan sabar. Terlalu banyak kita melihat dan mendengar saudara kita muslimin dan muslimat melihat orang kaya, Masya Allah, bapak itu kaya banget, hidupnya nyaman banget. Yang ngomong nyaman hidup kaya banget itu siapa? Kamu kan? Realita tak dapat. Karena kekayaan di permukaan bumi itu bergalir lurus dengan penderitaan. Ingin kaya banget, siap-siap menderita banget. Ingin kaya banget, siap-siap mendapatkan aneka ragam rintangan yang banyak. Siap-siap bertemu dengan problematika yang sangat banyak. Siap-siap bertemu dengan
pengkhianatan yang sangat banyak, siap-siap bertemu dengan kerugian di sana sini. Tanpa itu mustahil engkau jadi orang kaya raya banget. Permasalahan kita salah lihat loh Pak. Apa yang terjadi? Kita melihat kekayaan orang yang sangat banyak dengan penderitaan hidup kita yang tak sebanyak penderitaan hidup dia. Maka digabungkan dua hal ini yang tak pernah bertemu dalam kehidupan dunia. Penderitaan ringan, kekayaan melimpah. Akhirnya terbayanglah harta yang begitu banyak, alangkah lezatnya karena engkau tidak merasakan penderitaan yang dia rasakan. Wallahi, orang kaya raya mengatakan kepada kita bahwa pedihnya, susahnya, pahitnya mencari harta tak ada bandingnya dengan menikmati harta itu. Dan ini bukan karangan saya sendiri, namun ini perkataan orang-orang yang dianggap kaya raya. Taib. Maka kalau ada perintah sabar, itu artinya akan Allah buat sesuatu dalam hidup kita yang dengan sesuatu itu kita diperintahkan Allah melakukan sifat ini. Inilah yang saya katakan tadi, rumus hidup. Kalau Allah perintahkan kita sesuatu, akan ada sesuatu yang terjadi yang akhirnya kita menjalankan perintah itu. Tak mungkin kita disuruh sabar kalau kemudian tidak ada hal-hal yang menuntut kita untuk bersabar. Itu mustahil. Untuk apa diperintahkan kalau tidak ada faktor penyebab datangnya amal tersebut? Apakah semua manusia disuruh bersabar? Jawabannya ya. Berarti semua manusia ditimpa musibah. Tak ada yang tidak. Khusus bagi Anda yang duduk di belakang, pandang semua kepala yang ada di masjid ini, karena yang depan susah pandang ke belakang. Khusus Anda yang di belakang, pandang semua kepala yang ada di masjid ini dan yakini bahwa semua kepala ini punya masalah. Semua kepala ini punya musibah. Semua kepala yang ada di sini punya sesuatu yang membuat dia dituntut Allah untuk bersabar. Tak ada yang keluar dari kaidah ini, dan saya yakin dan percaya 100%. Kalau begini kita memandang, maka kita akan memandang musibah yang menimpa kita wajar, karena dia juga menimpa semua manusia. Tidak hanya saya saja yang dapat musibah ini, semua kepala yang ada di masjid ini juga punya musibah. Cuman masalahnya kita ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang mau cerita, ada yang tidak. Ada yang mau curhat, ada yang tidak. Ada yang mau bertanya, ada yang tidak. Tapi mustahil yang tak bercerita itu, mustahil yang tidak curhat itu hidupnya non masalah, non problem. Tak ada itu. Dunia ini Allah takdirkan negeri problem. Dunia ini Allah jadikan negeri masalah. Dunia ini Allah takdirkan negeri penuh dengan penderitaan, karena dunia ini negeri hukuman untuk Nabi Adam. Nabi Adam siapa? Ayah kita. Dan kita keturunannya. Bumi ini bukan penghargaan untuk ayah kita atas kehebatan ayah kita melakukan ketaatan, tapi negeri ini karena ayah kita dikeluarkan dari negeri kenikmatan disebabkan kesalahan, lalu disuruh hidup di negeri hukuman. Ya atau tidak? Anda ingin mencari kenikmatan hidup tanpa penderitaan di negeri hukuman, yang benar saja. Di
Di mana letak di permukaan bumi ini kalau orang bersalah diletak di mana? Diletak di mana? Penjara. Aja atau tidak? Anda ingin merasakan alangkah indahnya hidup di dalam penjara. Yang benar saja. Salah rumus, salah aksi. Salah rumus, tak dapat yang Anda cita-citakan. Bagaimana Anda akan merasa alangkah nikmatnya hidup di penjara? Karena penjara adalah negeri hukuman, tempat di mana orang dihukum. Tinggal dipindahkan. Penjara itu adalah bumi ini, tempat di mana ayah kita Adam alaihissalam dihukum Allah karena ada kesalahan yang terjadi. Maka apakah engkau akan mencari kenikmatan hidup di negeri hukuman yang benar saja? Maka ini bukan negeri tempat di mana kita akan mencari-cari kenikmatan hidup. Ini negeri hukuman, negeri yang penuh dengan aneka ragam problematika hidup yang akan Allah berikan kepada semua yang hidup, manusia yang hidup di permukaan bumi tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang yang sangat Allah cintai, Allah berikan kepadanya hidup yang berat. Ya atau tidak? Apakah Allah mencintai Bilal bin Rabah? Lihat bagaimana beratnya hidup Bilal bin Rabah. Apakah Allah mencintai Abu Bakar? Lihat penderitaan hidup Abu Bakar. Apakah Allah mencintai Ali bin Abi Thalib? Lihat penderitaan hidup Ali bin Abi Thalib. Apakah Allah mencintai Abu Hurairah? Lihat penderitaan hidup Abu Hurairah. Apakah Allah mencintai Abu Dzar? Lihat penderitaan hidup Abu Dzar. Apakah Allah mencintai Utsman bin Affan? Lihat penderitaan Utsman bin Affan. Jangan kalau bicara Utsman bin Affan itu ngomong kayanya tok. Antum kalau sudah dengar Utsman bin Affan, yang ingat kekayaannya. Antum tak lihat penderitaannya. Kalau sudah dengar nama Utsman bin Affan, yang ingat itu apa? Kayanya, hartanya yang melimpah ruah, infaknya yang seabrek-abrek. Maka Anda melihat hidup Utsman bin Affan dari sudut pandang syahwat harta, bukan dari sudut pandang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Gabungkan apa yang saya katakan tadi, apa yang Anda sampaikan kepada antum tadi, dari salah seorang orang yang hidup di zaman kita sekarang dianggap orang kaya raya, gabungkan dengan nama Utsman bin Affan, ketemu dia. Apa kata orang tadi? Penderitaan, susahnya, beratnya mencari rezeki tak sebanding dengan enaknya menikmati rezeki. Pedihnya penderitaan mencari rezeki tak sebanding apabila diobati dengan pakai mobil mewah, pergi restoran lezat, pergi tamasya, tak sebanding dengan beratnya dan bebannya mencari rezeki. Maka saya katakan tadi, kekayaan bergaris lurus dengan penderitaan. Kalau engkau sekarang ini mendapatkan penderitaan yang minim, saya tahu hartamu minim. Karena itulah keadilan Allah. Dan kalau engkau sekarang adalah orang yang kaya raya, saya tahu penderitaan hidupmu pun seabrek-abrek. Allah Maha Adil. Takkan orang yang miskin harta Allah berikan penderitaan berlipat-lipat ganda, dan orang kaya raya Allah berikan nikmat berlipat-lipat ganda tanpa penderitaan? Itu tak ada rumusnya. Rumus yang salah. Oleh karena itu datang perintah sabar di dalam Al-Quran, datang perintah sabar di dalam hadis, karena hidup ini memang akan didatangi sesuatu yang di dalamnya kita membutuhkan sabar.
Maka bersabarlah wahai manusia, karena tak ada manusia hidup yang tidak membutuhkan sabar, disebabkan tak ada manusia yang hidup tanpa masalah, tanpa problematika, tanpa hal yang berat yang Allah berikan kepadanya. Dia tak pernah bercerita Ustadz, dia selalu berseri-seri Ustadz, itu karena pandai menyembunyikan masalah dari manusia. Dia hanya menceritakan masalahnya kepada pencipta manusia. Dan orang yang rajin curhat itu orang yang tak pandai berhadapan dengan masalah lalu mencurhatkan Allah kepada ciptaan Allah. Hati-hati. Ketika masalah-masalah berat engkau temukan, dan rata-rata masalah berat yang engkau temukan itu adalah disebabkan adanya manusia-manusia yang memberikan rasa berat itu dalam hidupmu, entah anak, entah suami, entah istri, entah tetangga, entah karyawan, entah atasan, lalu engkau curhat kepada Allah. Ini yang benar, curhatkan manusia kepada Robnya manusia. Tetapi kalau kemudian masalah demi masalah itu engkau curhat kepada manusia, itu artinya engkau curhatkan takdir Allah kepada makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, campakkan curhat sana sini. Karena zaman antum sekarang zaman curhat tanpa batas, dimana kalau dia ada saja sesuatu yang sempit dalam hidupnya, dia berikan, cukup diberikan sesuatu yang sangat sedikit, semua orang yang punya koneksi dengan dirinya tahu dia lagi sedih. Makhluk, engkau mengeluhkan apa kepada siapa? Ya kan? Ada masalah sedikit aja, itu emotion air matanya itu 77 buah itu nangkring di apa namanya itu, saya kurang ngerti alam-alam media sosial ini, apa namanya itu, status, nangkring lah, emotion air mata mengalir 77 buah sesuai dengan usia dia 77 tahun. Akhirnya bahagia dia ketika orang tanya, ada apa Kanda? Apa yang terjadi Dinda? Ayolah, semua orang yang bertanya kepada dirimu apa yang terjadi, dia juga punya masalah loh. Cuman dia nggak pasang emot. Apa engkau mencurhatkan takdir Allah kepada manusia? Satu-satunya curhat yang benar adalah curhat kepada orang yang engkau ingin mencari solusi dari dirinya. Yang engkau inginkan bukan curhatnya, tapi bagaimana jalan yang benar berhadapan dengan kondisi ini. Apa yang harus dilakukan di saat kondisi ini terjadi? Apa yang harus saya kerjakan di saat ini problematika hidupku? Dicarilah orang yang berilmu, dicarilah orang yang bijak, dan engkau tak akan menceritakan itu kepadanya kalau bukan karena engkau terdesak untuk ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, itu bagus. Itu namanya istifta, minta fatwa, bukan curhat. Tahu orang Yahudi di mana curhatnya? Di tembok ratapan. Tahu kita manusia di mana tempat curhatnya? Di handphone. Mirip kan? Orang Yahudi di tembok ratapan, di kita di handphone ratapan. Sama-sama di benda. Saya tidak mengkafirkan, tapi gaya hidup
mirip, action hidup mirip. Kepada benda kita gantungkan hati kita, aneh. Padahal benda itu harus tergantung kepada kita. Handphone itu harusnya bergantung ke saya. Kalau saya tak baik-baiki handphone itu, dia akan kewalahan hidup, gitu loh. Jangan kita kewalahan hidup gara-gara handphone. Kita rajanya hidup di permukaan bumi ini, kita khalifahnya Allah letakkan di permukaan bumi ini. Ada apa kita diatur oleh benda? Benda yang harus kita atur, dia harus berharap memelas kepada kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi. Allah ciptakan untuk kalian. Dia budak yang harus melayani hidup kalian. Jangan hidup jadi budaknya dia. Terbalik hidupmu. Mentang-mentang mobilnya baru, dimandiin 3 jam, dianya sendiri belum mandi. Jangan mentang-mentang mobil baru dimandiin azan maghrib berkumandang tak ke masjid. Itu namanya Anda hidup jadi budaknya mobil. Sementara mobil itu Allah ciptakan untuk menjadi budak dirimu. Ada apa hidup kok dibalik-balik? Tak ada masalah mencuci mobil, tak ada masalah mencuci mobil. Tapi apabila Anda mencuci mobil pada saat Anda sendiri nggak mandi-mandi, itu kan aneh. Anda mencuci mobil oleh karena itu Anda tidak sholat maghrib, itu aneh luar biasa. Mobil ngatur hidup kita sampai kita nggak sholat. Demikian juga Anda yang tak tidur gara-gara handphone, kan aneh. Engkau tak bisa tidur gara-gara benda. Oleh karena itu jadikan handphone itu alat menidurkan dirimu. Tinggal merubah gaya hidup yang benar. Kembali kita kepada sabar. Allah perintahkan kita bersabar, dan Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk. Oleh karena itu pasti ada sesuatu terjadi dalam hidup kita yang Allah menyuruh kita untuk bersabar. Oleh karena itu perintah sabar datang. Karena memang negeri ini negeri problem. Di dalam ayat yang sangat masyhur Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dirinya makhraja. Apa makhraja? Solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka apabila dia bertakwa. Mendengar ayat ini, dua hal yang paling sering ditemukan manusia. Pertama, kalau kita bertakwa akan ada solusi. Kalau kita bertakwa akan ada solusi. Yang kedua, dan itu yang paling diharapkan hati orang dalam ayat ini, diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Padahal saya ingin memperlihatkan kepada Anda ada sesuatu yang Anda lupakan di dalam ayat, yaitu hidupmu akan penuh problem. Hidupmu akan penuh problem. Dari mana? Diambil dari ayat yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi. Solusi untuk apa? Dari apa? Dari problematika hidup. Maka hidupmu di dunia akan penuh problem. Namun itu jarang diambil loh dari ayat itu.
Karena yang antum ambil dari ayat biasanya apa yang membuat antum suka, apa yang nggak suka nggak diangkat-angkat dari ayat. Ayat ini mengingatkan kita manusia bahwa hidupmu akan banyak problematika, karena bumi Allah ciptakan demikian dan Allah ciptakan dunia untuk itu. Ingin Anda punya solusi dalam problematika hidup, caranya bertakwa. Kalau Anda bertakwa, bukan tidak diberikan problem, tetap diberikan problem, namun bersama problem ada solusi. Ini yang jarang diangkat dari makna ayat, sehingga kita siap hidup dengan aneka ragam problem, dan kita siapkan takwa untuk berhadapan dengan aneka ragam problem. Bukan kita siapkan takwa untuk dapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu mah bonus takwa. Apabila takwanya benar, dapatlah bonus 2, yaitu Allah berikan solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu bonus pasca takwanya benar. Maka orang yang takwanya tidak benar takkan bertemu solusi dalam problematika, yang ada jalan buntu. Maka semua orang yang tidak bertakwa, yang Anda anggap hidupnya enak, yang Anda anggap hidupnya mewah, yang Anda kira hidupnya berseri-seri, yang Anda anggap masa depannya cerah, yang Anda anggap, Anda sebut apa saja, yang Anda anggap hidupnya penuh dengan gemerlap kehidupan dunia, yang Anda anggap bintang, tapi dia orang yang tidak bertakwa. Kita harus memandang mereka sekarang manusia penuh problem, dan setiap problem itu selalu ketemu jalan buntu. Atau kalau tidak selalu, ya selalulah, mayoritas, bukan semuanya. Jelas di dalam ayat kok. Kan mulai ada tuh orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sekarang pamer-pamer harta. Ada tidak? Jam saya ini 3 miliar, dasi saya ya murah sih 800 juta. Antum yang mandangnya wow, wow, wow. Apanya yang wow? Itu orang hidup penuh problem dan selalu ketemu jalan buntu. Wownya ada di mana? Hanya kita tak pandai melihat hidup dengan baik, karena tak memakai Al-Quran dalam memandang hidup. Rumus hidup tak kita pakai, kita memakai rumus diri kita sendiri. Akhirnya salah lihat, salah nilai, akhirnya salah action. Orang yang pamer-pamer harta tadi, padahal kita tahu dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, saya mengatakan manusia penuh penderitaan. Wownya ada di mana? Hanya saja tak menarik kalau dia buat konten penderitaan. Gitu loh. Hanya orang-orang spesial tempat dia mengadu penderitaan hidupnya. Minimal tempat dia mengadu itu dinding kamar. Disebutkan orang berpangkat di negeri kafir akhirnya teriak-teriak di dalam kamar untuk melepaskan beban hidupnya yang dia tak tahu harus bagaimana cara melepaskannya, dan hal itu dianggap salah satu solusi menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang tak mengerti solusi dan selalu bertemu jalan buntu. Caranya teriak-teriak sendiri di kamar, lepaskan emosi, lepaskan beban. Semakin engkau lakukan, semakin hidup menderita.
Cuma dia tidak mau menyampaikan kepada Anda, saya sekarang ini tiap malam teriak-teriak untuk melepaskan beban. Karena konten itu nggak asyik sekarang itu. Konten itu yang asyik kalau tidak kaya, kalau tidak goblok. Nah itu asyik. Kalau tidak kaya beneran, kalau nggak goblok beneran. Karena itu yang laku dalam dunia apa namanya itu? Hah? Ya dunia orang nonton lah, dunia penonton. Alhasil, saya ingin mengatakan, siap-siaplah akan selalu ada problematika hidup. Karena memang hidup ini Allah ciptakan untuk itu. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Allah sengaja menurunkan Adam dan anak keturunannya di permukaan bumi untuk diuji di negeri penuh ujian, untuk dirasakan kepada mereka beban hidup, untuk dua hikmah yang sangat besar. Hikmah yang pertama, untuk membedakan siapa yang pandai bersyukur dan bersabar dan siapa yang tidak. Ujian akan terwujud dengan problematika, dan hasilnya akan terlihat pasca ujian. Tanpa ujian tak terlihat siapa yang bersabar dan yang bersyukur. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Pastikan kami uji kalian sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjuang untuk agamanya, untuk akhiratnya, dan siapa yang sabar. Dan dengan kami uji kalian, kami tahu apa yang kalian lakukan daripada perbuatan dan sikap. Dengannya kami tahu kabar-kabar kalian. Tahu di sini kata para ulama akidah, Allah melihat. Soal tahu dah tahu dari dulu. Dan ini dalil yang digunakan oleh orang-orang Qadariyah untuk mengatakan tidak ada takdir, karena Allah baru tahu pasca hasil. Dan dibantah oleh para ulama dengan mengatakan tahu di sini maknanya adalah melihat. Bukan tahu dalam makna berilmu, karena ilmu Allah azali. Belum lagi Anda ada, Allah sudah tahu apa yang Anda lakukan seumur hidup dirimu. Ini akidah yang tidak boleh goyah kita di atasnya. Sudah dapat rumus tadi? Sudah dapat rumus tadi? Sudah dapat? Sudah dapat. Ana berikan rumus yang lebih halus. Mau? Dengannya kita tutup pengajian materi dan kita buka tanya jawab. Mau rumusnya? Rumus yang lebih halus dari itu. Mau? Oke. Rumusnya adalah, kalau ada seseorang disuruh Allah berbuat sesuatu pada dirimu, itu artinya dia tak seperti itu. Coba saya ulangi. Kalau ada seseorang disuruh Allah untuk berbuat sesuatu terhadap dirimu, maka dia tak seperti itu. Maka jangan terlalu berharap itu dari dirinya. Dapat? Ayo aktifkan sedikit atau banyak. Contoh, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, yang diperintahkan Allah orang lain itu melakukan terhadap kita apa? Apa? Maafkan. Jangan terlalu banyak berharap maaf dari dia, tak dapat. Mayoritasnya nggak dapat.
Dapat rumusnya? Dapat rumusnya? Apa yang disuruh oleh Allah istri kepada suami taat, nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Minim, kalau dapat itu minim. Apa yang disuruh suami kepada istrinya? Wahai istri, apa yang disuruh oleh Allah seorang suami kepada istri? Selalu baik kepada istri kan? Selalu memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, selalu lemah lembut terbaik. Nggak dapat itu, kecuali sedikit. Maka jangan terlalu berharap. Diperintahkan wanita taat kepada suaminya karena Allah tahu banyak yang tak taat. Diperintahkan suami begitu baik lemah lembut kepada istrinya karena terlalu banyak yang baiknya ke orang lain, bukan kepada istrinya. Diperintahkan kita orang lain untuk memaafkan kita karena Allah tahu sulit untuk memaafkan. Ketika kita masuk ke dalam dunia rumah tangga, terbayang saya akan dapat istri yang solihah, yang apapun yang saya suruh taat selalu. Hei, selamat menderita. Anda tak dapatkan. Jauh panggang dari api. Terdengar hadis Nabi SAW untuk kaum wanita. Apabila wanita sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian dia menjaga, taat kepada suami. Wow, taat kepada suami, aku akan punya istri taat kepada, karena susahnya itu dijadikan pembuka pintu surga. Namun kita menghayalkan sesuai ego kita. Sulit loh, maafkan kesalahan orang itu nggak gampang. Tak percaya? Lihat biografi hidup kita masing-masing. Orang yang benar-benar telah menzolimi kita, sulit untuk memaafkan dia. Hal yang sama, orang itu pun akan sulit memaafkan kita. Ada apa kita terlalu berharap dimaafkan terus? Dikarenakan susahnya melakukan itu di permukaan bumi, Allah perintahkan, Allah janjikan ganjaran yang besar. Jangan kita memandangnya sesuai nafsu kita. Nafsu kita menjadi seorang suami yang istrinya patuh dan taat. Karena apa? Karena hadis-hadis Nabi bunyinya begini. Justru karena bunyinya begitu, dikarenakan susahnya taat. Itu realita kehidupan yang sebenarnya. Itu kalau diperintahkan orang lain berbuat sesuatu kepada diri kita. Kenapa diperintahkan Allah? Karena payah orang mengamalkannya. Kalau tidak diperintahkan, diberi motivasi dan diberikan janji-janji pahala besar, tak dapat. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita. Al-Quran sebenarnya mengajarkan segala sesuatu kepada kita, namun butuh tadabbur dan tafakkur untuk menemukan rumus itu benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata, dalam realita kehidupan nyatanya seperti ini. Dan saya di akhir-akhir hidup sekarang ini, walaupun hidup kayak saya belum tua, saya masih muda, cuman di akhir-akhir hidup sekarang ini sering melihat sesuatu di dalam Al-Quran, menemukan sesuatu di dalam Al-Quran, lalu cari realita kehidupan. Atau saya menemukan sesuatu dari realita kehidupan, cari rumusnya di dalam Al-Quran, itu ketemu ya. Ketemu, karena memang Al-Quran Allah turunkan untuk mengatur hidup. Pasti apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran bertemu dalam realita kehidupan, karena Al-Quran untuk rumus hidup.
Maka orang yang sering tadabbur Al-Quran lalu digandeng dengan tafakur di alam kehidupan, itu akan bertemu hasil Al-Quran dengan realita hidup, dan akan semakin terlihat nyata Al-Quran ini panduan untuk hidup, dan semakin terlihat nyata terlalu banyak orang yang jauh dari panduannya, dan semakin terlihat nyata semakin jauh dari panduan semakin menderita. Karena solusi hidup ada dalam panduan. Tak sesuai panduan, selamat. Mobilmu akan gampang sakit, gampang masuk bengkel, gampang ganti spare part, gara-gara tidak mengikuti panduan yang sudah dikeluarkan oleh pabrik yang mengeluarkan dan menciptakan mobil tersebut. Apa gunanya panduan, buku panduan? Agar mobil dan mesin mobil diperlakukan sesuai dengan arahan penciptanya, pabrik yang mengeluarkannya, pabrik yang merangkainya. Sekarang kita buat hal yang aneh-aneh yang tak sesuai dengan buku panduan, manual book mobil tersebut, ya sudah akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Keseimbangan mobilnya nggak dapat, gampang panas, gampang jam, gampang rusak, gampang ganti spare part, gitu. Hal yang sama hidup dan Al-Quran. Tak ikut Al-Quran, maka gampang terjadi hal-hal yang akan membuat sulit kita hidup. Penyebabnya bukan hanya semata-mata karena memang negeri ini ujian, tapi terkadang ketidakpandaian kita untuk hidup sesuai dengan panduan hidup. Semoga bermanfaat, dan semoga anda-anda yang di usia di atas 40 tahun, karena ketajaman pikiran orang di atas 40 tahun itu biasanya matang lebih daripada sebelumnya, apalagi di atasnya sudah lebih daripada 50-60 tahun, itu semakin matang dalam mencerna sebuah masalah. Perbanyak tadabbur Al-Quran dan tafakur dalam kehidupan, akan bertemu dengan rumus-rumus yang luar biasa. Dan kadang-kadang rumus-rumus itu saya dapatkan dari orang yang melakukan tadabbur dan tafakur yang saya tak ngeh terhadap rumus itu. Dan itulah dia, akal diciptakan oleh Allah bervariasi. Subhana man khalaqal fuhum wal uqul. Maha suci Allah yang telah menciptakan akal dan pemahaman. Tak nampak oleh saya, nampak oleh dia, nampak oleh saya, tak nampak oleh dia. Oleh karena itu hidup saling nasihat menasihati, saling berbagi informasi, dan saling mengajak kepada jalan Nabi. Baik, sebelum kita buka tanya jawab, kita kembali kepada rumus tadi, bahwa hidup ini di negeri penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan problematika. Yang tak mau hidup dengan cara seperti ini, maka dia sudah salah hidup. Hidup itu pasti diterpa oleh masalah, pasti diterpa oleh problematika, pasti diterpa oleh hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita kesakitan. Akan tetapi Allah sudah siapkan untuk kita panduan untuk bisa mendapatkan solusi. Bernama apa? Takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, agar setiap problematika yang Allah berikan ada solusi dalam hidupmu. Dan siapkan diri berhadapan dengan problematika kehidupan, dan siapkan takwa untuk problematika kehidupan itu. Di antara takwa dalam berhadapan dengan problematika kehidupan namanya sabar. Sabar itu adalah solusi dalam aneka ragam problem. Oleh karena itu Allah suruh kita sabar, karena Allah akan memberikan sesuatu kepada kita yang dengannya kita melakukan perintah Allah yang bernama sabar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk hidup sesuai panduan yang datang dari Allah dan panduan yang datang dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan panjang lebar, syarah apa kajian panjang lebar. Pertanyaan pertama, poligami. Ampun. Saya nggak buat-buat, kertas pertama yang saya baca itu poligami. Kita bacakan nggak ya? Bacakan nggak ya? Terakhir, jangan pertama. Ustadz, antara sabar dan syukur mana yang harus didahulukan? Menurut saya ini pertanyaan aneh. Antum ngerasakan nggak keanehannya? Ustadz, antara sabar dan syukur mana yang lebih didahulukan? Menurut saya pertanyaan yang aneh. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan seperti ini. Ketika Anda lapar, mana yang didahulukan, makan atau tidur? Ketika Anda ngantuk, mana yang didahulukan, tidur apa makan? Nampak anehnya? Sabar di tempatnya, syukur di tempatnya. Ada apa pertanyaannya? Mana didahulukan, syukur atau sabar? Kok aneh pertanyaannya? Istri saya wafat, mana yang saya dahulukan Ustaz, syukur apa sabar? Kok aneh gitu loh. Merasa nggak antum keanehannya? Bukankah kalau istri meninggal yang harus didahulukan sifat sabar, karena itu musibah. Salah tempat. Salah tempat. Kalau kita ngantuk, yang didahulukan apa? Bukan ngopi. Kalau kita lapar, yang didahulukan mana? Makan, bukan tidur. Saya sering kali bersama kawan-kawan yang safar, dan pernah saya lakukan juga kepada jemaah haji yang saya bimbing. Saya berkata begini, Bapak Ibu teman-teman, apa sih sebenarnya puncak kenikmatan hidup di permukaan bumi? Ini hasil tafakur dan tadabbur. Banyak kita nggak berpikir sebenarnya puncak kenikmatan hidup di permukaan bumi ini apa sih? Masa sih permukaan bumi nggak ada puncak kenikmatan? Walaupun dia negeri musibah, kan juga negeri nikmat. Ada nikmatnya di dalamnya. Oleh karena itu ada syukur. Namun karena saya disuruh oleh panitia bicara sabar, ya saya bicara sabar. Sebenarnya ada juga bab satu lagi bernama syukur. Tapi karena permintaan panitia syukur, sabar, ya anak bahas sabar aja dari tadi, nggak bahas syukur. Hal yang sama kalau antum buat dalam bab syukur. Allah perintahkan kita bersyukur karena ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita membutuhkan syukur. Kalau tidak syukur, kita jadi orang sombong. Kalau kita tidak sabar, kita jadi orang frustasi. Allah tak suka frustasi, dan Allah tak suka kesombongan dari diri kita. Saya yakin dan percaya masing-masing kita tadi mencoba mencari apa ya kenikmatan dunia yang paling puncak gitu. Saya nggak tahu saya mau jawab sekarang apa saya biarkan antum nyari sendiri. Setelah diskusi demi diskusi, saya yakin pendapat saya terdepan.
dan sampai sekarang belum ada yang mengalahkannya. Ini bukan nas Al-Quran dan hadis. Kalau nas Al-Quran dan hadis mah udah lama dapat, insyaallah, karena ulama pasti ngomong. Tapi ini hasil tafakur dan tadabbur. Dunia ini negeri kenikmatan juga, walaupun negeri musibah, tapi apa ya puncak kenikmatan? Dan saya mencoba untuk bertanya ke banyak orang, jawabannya bervariasi. Supaya tidak memperpanjang-panjang, saya jawab sendiri, walaupun sebenarnya saya suka membuat antum penasaran. Maka minum kopi dulu deh. Puncak kenikmatan dunia adalah mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan pada waktunya. Contoh, kebelet. Nikmat puncak dunia toilet. Takkan ada nikmat jadi presiden di hari itu pada saat kebutuhan Anda adalah toilet. Maka puncak kenikmatan dunia pada saat laparnya adalah makan. Puncak kenikmatan dunia di saat haus-hausnya, di puncak-puncaknya haus adalah minum. Puncak kenikmatan dunia di saat puncak-puncaknya ngantuk adalah dapat tempat rebahan untuk tidur yang nyaman. Dan ternyata semua kita Allah berikan puncak kenikmatan itu, namun kita yang jarang memperhatikannya dan merasa puncak kenikmatan hidup ada pada orang lain, di kita mah nggak dapat. Kalau antum punya pendapat yang lebih hebat dari ana, tolong hubungi, ana kasih hadiah sesanggup yang anak kasih hadiah. Menurut ana sekarang ini puncak kenikmatan hidup dunia adalah apa tadi? Dia akan bervariasi sesuai situasi dan kondisi. Ketika hidup engkau dan istrimu penuh dengan problematika rumah tangga, puncak kenikmatan dunia adalah di saat ada orang yang bisa menyelesaikannya, engkau dan istrimu ridho dan hidup di jalan yang benar. Itulah puncak kenikmatan. Di saat engkau dalam kondisi ekonomi lemah, rasanya puncak kenikmatan hidupmu adanya orang-orang yang peduli dengan hidupmu dan memberikan bantuan. Dan hari demi hari kebutuhan kita terhadap puncak kenikmatan berbeda-beda, ya seperti yang tadi. Di saat lapar kebutuhannya adalah makan, di saat ngantuk kebutuhannya adalah tidur, di saat lelah kebutuhannya adalah adanya waktu untuk beristirahat, di saat kebelet kebutuhan puncak dunianya adalah toilet. Dan ternyata puncak kenikmatan hidup di dunia itu Allah bagi rata semua manusia, tak khusus untuk orang-orang berpangkat, tak khusus untuk orang-orang berharta banyak. Allah Maha Adil. Kita saja yang tak pandai melihat keadilan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang membuat saya ngomong ini ya? Oh iya, tempat pasang di tempatnya. Syukur pasang di tempatnya, sabar pasang di tempatnya. Ustadz, mana yang lebih afdol? Orang fakir yang sabar atau orang kaya yang syukur? Saya mengatakan tak ada. Tak ada orang fakir sabar terus, orang kaya syukur terus, karena orang fakir itu juga akan ada syukurnya, orang kaya juga akan ada sabarnya. Ini realita kehidupan yang tak bisa kita ingkari dan kita tolak. Maka pertanyaan yang benar adalah mana yang lebih afdol, orang fakir yang pandai bersyukur
atau orang kaya yang selalu bersabar? Pilih yang mana? Nah, itu baru rumit memilihnya tuh. Orang fakir yang pandai bersyukur, orang kaya yang selalu bersabar. Banyak masalah loh, banyak masalah loh. Ketika dibuat rumusnya adalah mana yang lebih utama, fakir yang bersabar, kaya yang bersyukur, nafsu kita pasti nomor 2, udah itu nggak kemana sudah itu. Namun realita kehidupannya, kekayaan tak selama-lamanya syukur, terlalu banyak penderitaan yang harus bersabar. Namun dari pertanyaan ini seolah-olah orang miskin tak ada celah untuk bersyukur, orang kaya tak ada celah untuk bersabar, dan realita kehidupan tak bertemu. Maka pasang sabar pada waktunya, pasang syukur pada waktunya. Nah, semoga Ustaz lindungi Allah. Pertanyaan, saat ini suami nganggur dan vakum usaha untuk kebutuhan pokok saya yang menjadi titik. Suami ngurus anak, jadi bapak rumah tangga yang baik. Namun jika semua penghasilan saya hanya cukup untuk kontrakan saja Ustadz. Ditanya kepada suami apakah mau bantu agar dia kerja, malah dia marah. Beliau berkata kalau ada pekerjaan dia juga pasti mau kerja. Namun ini sudah terjadi bertahun-tahun Ustadz. Mohon solusinya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Solusi pertama adalah bersabar. Pas dengan kajian kita tuh. Itu dia kajian kita, bersabar. Walau Anda bertemu dengan suami yang tak sesuai posisi, dia menjadi suami rumah tangga yang baik. Segala sesuatu yang tak sesuai dengan kodrat berbahaya dan pasti mendatangkan masalah lebih berat. Tak sesuai dengan kodratnya, karena kodrat kakimu letaknya di bawah, kodrat kepala letaknya di atas. Coba dibalik kalau nggak susah. Berjalanlah pakai tangan, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau ataupun penghasilan istri banyak, apalagi tak banyak, lalu istri mengatakan kepada suaminya, "Mas, kalau penghasilan saya banyak, biarkan saya yang bekerja. Anda tak usah bekerja, cukup rawat anak di rumah." Dan si laki-laki ini pun ridho dengan aksi yang terbalik. Seharusnya kan dia yang cari nafkah kan, istri di rumah, ya atau tidak? Kalau ataupun dia ridho dengan apa yang terjadi dan kemudian rela untuk menjadi bapak rumah tangga yang baik, seharusnya ibu rumah tangga yang baik, tidak bapak rumah tangga yang baik, itu pun tak akan berjalan normal. Salah seorang di antara mereka mengadu kepada saya pada saat umroh. Semenjak mereka menikah, si istri mengatakan, "Mas, jangan cari nafkah, karena penghasilan saya sudah cukup."
biarkan saya yang membiayai rumah tangga, mas di rumah saja bersama anak-anak. Dan itu mereka lakoni ketika mereka curhat itu, mencari solusi, telah mereka lakoni 15 tahun. Saya mengatakan, ada apa kalian bodoh hidup? Kepala kalian letakkan di bawah, kaki kalian letakkan di atas, hidup kalian nyaman-nyaman aja. Itu kan hidup yang sudah terbalik. Tak begitu kodrat laki-laki dan tak begitu kodrat wanita. Kata mereka, awalnya nyaman-nyaman saja Ustaz, namun belakangan ini mulai bermasalah. Pasti menuju masalah, itu pasti. Kalau antum tak percaya, silahkan maju, silahkan pakai mobil mundur terus. Mungkin awalnya nyaman-nyaman aja, namun suatu saat pasti. Kalau kodratnya kemana mobil itu? Depan maju, bukan mundur. Ada apa engkau bawa mobil mundur terus? Maka si kafir yang aneh itu jalan-jalannya sambil mundur, karena nggak tahu hidup untuk ngapain, akhirnya hidup untuk jalan mundur. Ada kan? Ada orang yang mencoba untuk mencetak apa namanya itu, rekor dunia untuk jalan mundur terpanjang. Itu karena hidup itu nggak ngerti harus ngapain, akhirnya hidup itu ngawur dan ngelantur dan melakukan hal yang aneh-aneh. Dan itu orang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya begitu, hidupnya itu ngelantur, ngawur, nggak jelas. Dan kita menganggap hidup yang nggak jelas itu yang hebat. Contoh, masa sih hidup semahal ini, hidup sehebat ini, organ tubuh semahal ini hanya untuk nendang bola? Yang benar aja. Namun yang nendang bola itulah yang antum suka tonton. Rumus hidup tak jelas. Betapa mahalnya matamu, betapa mahalnya jantungmu, betapa mahalnya ginjalmu, betapa mahal tulang dan dagingmu, hanya untuk ngasah kemampuan nendang bola. Yang benar aja. Terasa? Wahai para penggemar sepak bola, hidup nggak jelas. Itu yang Anda katakan skill? Coba, kalau antum tak percaya, pulang tafakur, udah pulang, karena udah kasih rumusnya, pulang tafakur sudah. Hamati benar nggak kata Ustaz tadi? Kalau nggak benar telepon saya, nggak benar Ustaz, mari kita bantah, diskusi Ustaz. Boleh. Mau berapa jam antum mau diskusi sama Nana Layani? Terlalu mahal jantungmu kalau hanya untuk ngasah kemampuan nendang bola. Terlalu mahal hidup, terlalu mahal oksigen. Untuk hal yang sangat remeh. Terlalu mahal alam ini terbentang kalau hanya untuk kemampuan itu yang kau lakukan dalam hidupmu. Tukar dengan yang lain. Hidup untuk mana? Hidup untuk ngangkat-ngangkat, hidup untuk bertinju, hidup untuk, ayo banyak lagi tuh yang lain tuh. Hidup untuk lari-lari. Manusia sudah nggak ngerti hidup untuk apa, udah nggak paham rumus hidup yang sebenarnya bagaimana. Itu penyebab jauh dari Al-Quran loh. Hidup untuk nuntut ilmu, nah itu benar itu. Hidup untuk menyampaikan ilmu, nah itu benar. Hidup untuk menjadi orang yang bertakwa, itu benar. Hidup untuk mengejar surga, itu benar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfala safilin. Termasuk yang nendang-nendang bola tadi.
yang tidak di asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Selain amanu wa amilus salihat, modal hidup yang terlalu mahal digunakan untuk hidup yang terlalu naif. Termasuk hidup untuk terlalu mahir acting, berdusta dalam action, namanya film. Terlalu naif. Oksigen yang Allah siapkan di permukaanmu, jantung yang Allah siapkan dalam dirimu, kesehatan yang Allah siapkan dalam dirimu, akal sehat yang Allah berikan kepada, nikmat-nikmat besar hanya untuk ini. Tapi gunakanlah nikmat-nikmat besar itu untuk sujud, untuk puasa, untuk berinfak dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Maka cari nafkah itu untuk sedekah, bukan untuk kaya raya. Kalau untuk kaya raya saja tak ada bedanya antara kita dan Fir'aun dan Qarun. Ini dia, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau tidak, asfala safilin, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, akan sampai kepada titik lebih hina daripada binatang. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Binatang saja nggak kerjakan, kita kerjakan. Maka wahai istri, saya mau bertanya, dulu yang milih dia jadi suami siapa ya? Hah? Bukankah itu pilihan dirimu? Maka sekarang saya mengatakan, nikmatilah pilihan hidupmu itu. Nikmatilah yang dulunya adalah kekasih hatimu. Itu yang Allah takdirkan untuk kau dapatkan sekarang. Bersabarlah. Ada apa dulu milih-milih, sekarang ngeluh-ngeluh? Ini nasihat saya kepada istri. Adapun nasihat saya kepada suaminya, hai men, tak malu jadi laki-laki? Bertahun-tahun hidup netek kepada istri, hidup tergantung perempuan. Lelaki macam apa dirimu? Tak ada rasa malu? Pantang bagi seorang laki-laki hidup bergantung kepada perempuan walaupun dia bernama istri yang sangat mencintai dirimu. Tak itu kelakuan laki-laki. Tak ada pekerjaan, tak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan saya mau di mana-mana loh, ada lowongan kerja loh. Tapi pekerjaan itu Anda nggak suka. Ada pekerjaan menerima karyawan laundry, karyawan laundry nggak level, tak mau kerja. Toko bangunan banyak tuh pasang iklan, di saking susahnya cari karyawan diumumkan di depan toko, menerima karyawan buruh angkut, ngangkat-ngangkat. Anda tak mau. Tahukah Anda bahwa Abu Hurairah menjadi khalifah daerah, menjadi pemimpin daerah, gubernur dalam bahasa kita, pergi ke pasar untuk ngangkut-ngangkut agar dapat duit. Apa jabatannya ketika itu? Amir wilayah, gubernur wilayah. Pemimpin tertingginya bernama Umar. Beliau pemimpin wilayah. Dalam bahasa kita gubernur. Tapi dia mengamalkan hadis Nabi SAW,
radhiyallahu anhu mengamalkan hadis Nabi, senikmat-nikmat penghasilan yang dimakan oleh seseorang hasil kerja sendiri, maka ketika hidup beliau sedang sedikit harta, rezeki sedang seret, akhirnya pergi ke pasar, cari pasar yang tak kenal wajah pemimpinnya, supaya dianggap orang biasa, disuruh angkut-angkut. Apa jabatannya ketika itu? Gubernur. Engkau apa jabatanmu? Sehingga ada lowongan di toko bangunan tak mau karena merasa tak level saya, bukan derajat saya, kerja-kerja berat seperti itu. Yang penting itu hidup untuk bekerja, mencari nafkah, bukan berapa penghasilan. Banyak orang sekarang yang dia cari itu penghasilan. Akhirnya saya dulu gaji saya sebelum saya di PHK oleh perusahaan 10 juta, ya paling tidak saya harus dapat kerjaan yang gajinya 8 juta, 7 juta setengah. Akhirnya lebih memilih duduk di rumah menjadi bapak rumah tangga yang baik daripada bekerja mencari nafkah. Tak malu jadi laki-laki. Saya mendengar saja malu saya sebagai laki-laki dibegitukan kaum saya. Inilah dia kalau hidup tak mau diatur syariat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelakilah pemimpin kaum wanita disebabkan dua hal. Satu, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah memberikan kelebihan fisik laki-laki dibanding fisiknya perempuan. Dua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-lakilah yang akan menafkahi kaum wanita. Sekarang engkau balik, maka hidupmu terbalik dan engkau nyaman saja, kepala di bawah kaki di atas. Istri minta tolong marah-marah lagi. Ini orang letakkan tangan kita yang satu di telinga kirinya, tangan kita yang satu di telinga kanannya, goyang. Tobat, bangun, sadar. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, poligami. Antum jangan bertahan karena pertanyaan terakhir ya. Bolehkah istri mengajukan syarat kepada calon istri kedua karena suami ingin berpoligami? Syaratnya nafkah lahir dan batin harus tidak sama antara istri pertama dan istri kedua. Jatah malam harus lebih banyak istri pertama, uang belanja pun demikian. Rumus hidupnya yang salah, dia yang ngatur kehidupan. Harusnya yang ngatur kehidupan itu Allah. Ini rumus hidup yang salah dalam pertanyaan ini. Oke, suami saya minta izin, dapat izin berpoligami, tapi saya punya syarat. Syaratnya adalah nafkah lahir harus saya yang banyak, nafkah batin harus saya yang banyak, baru saya izinkan. Itu kan ngatur kehidupan. Apakah Anda yang ditugaskan Allah untuk ngatur-ngatur, atau Allah sudah punya aturan sendiri soal poligami? Maka kalau Anda ingin mengatur dunia ini dengan keinginanmu, selamat menderita. Karena dunia ini akan berjalan sesuai dengan aturan Sang Pencipta, bukan aturan dirimu yang dibuat-buat. Nampak rumusnya?
Biarkan hidup ini berjalan sesuai dengan aturan penciptanya. Dan aturan pencipta Allah, kalau laki-laki punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, jumlah tidur malamnya harus seimbang, harus adil. Dan tidak ada syarat jumlah nafkah batin seimbang, tidak ada. Sekedar seimbang tidur malam, yes. Seimbang nafkah batin, no. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini yang bisa saya lakukan dalam membagi malam antara istriku, dan aku tidak bisa untuk berbagi rata sesuatu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Kata para ulama, kecintaan Rasul antara satu istri dan istri yang lain berbeda-beda. Itu kalau Rasul. Oleh karena itu turun firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah, itu turun kepada Nabi kita tercinta. Kalian tidak akan sanggup untuk berbagi rata sesama wanita yang dia adalah istri kalian, bagaimanapun kalian tamaknya untuk melakukan bagi rata itu, takkan sanggup. Ini bahasan hati, bukan bahasan malam. Maka hidup yang benar adalah nyerah kepada aturan pencipta hidup. Serahkan hidupmu kepada yang mengatur kehidupan bernama Allah, dengan aneka ragam aturan yang telah Allah turunkan, dengan aneka ragam syariat yang telah Allah ajarkan, dengan aneka ragam cara hidup, rumus hidup yang telah Allah turunkan. Atur hidupmu seperti itu, hidup akan nyaman insyaallah ta'ala, walau tetap akan ada hal-hal yang membuat Anda harus bersabar. Namun kesabaran itulah yang mendatangkan kenyamanan ketika musibah menerpa. Jangan paksakan ego kita. Hidup ini hancur karena ego dipaksa-paksakan. Harus ikut apa yang saya katakan, kalau tidak saya akan begini. Kalau harus ikut apa yang saya katakan, kalau tidak saya begini. Emang Anda siapa? Pengatur hidup? Engkau saja tidak bisa mengatur hidupmu sendiri. Bisa Ustaz, saya bisa ngatur diri sendiri. Ya udah, coba ubanmu jadikan hitam lagi kalau bisa. Anda saya tak tahu kapan tidur. Itu dikatakan mampu mengatur hidup sendiri? Tahu saya Ustaz, di malam saya tidur jam 12. Kok masih tahu jam 12? Berarti belum tidur. Semua orang tak tahu kapan dia tidur. Kalau ada orang mengatakan tadi malam saya tidur jam 2, belum tidur dia jam 2, karena dia masih tahu ada jam 2. Anda makan, Andakah yang mengatur proses terjadinya makanan dalam perutmu? Anda sendiri tak bisa mengatur hidup loh. Dan itu terjadi setiap hari. Bukti bahwa kita lemah. Bukan kita yang ngatur hidup. Yang Anda lakukan adalah Anda lapar, Anda mau makan sesuatu, Anda cinta sebuah makanan, lalu Anda makan. Setelahnya aturan ilahi, dia turun ke lambung, apa proses yang terjadi di lambung, dia turun ke sini, apa yang terjadi di sini, dia turun kemari, apa yang terjadi di sini, dia ambil, diserap oleh ini, kemudian menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, sisanya sampah, keluar kuning di pagi hari. Itu sedikit pun bukan aksi dirimu mengatur isi perutmu. Kalau engkau tidak bisa mengatur isi perut sendiri, ingin mengatur alam semesta, ingin mengatur kehidupan yang benar saja, dirimu sendiri engkau tidak bisa atur.
Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan penuh dengan kelemahan, namun kita tak sadar bahwa kita ini lemah. Karena merasa diri terlalu kuat, akhirnya ngatur-ngatur. Engkau merasa kuat saja sudah salah, karena Allah mengatakan lemah. Dan hidup yang benar selalu merasa lemah agar bergantung kepada yang maha kuat. Engkau merasa apa yang kau berikan daripada aturan itu adalah solusi hidupmu. Salah. Solusi hidupmu apa yang Allah turunkan. Engkau paksakan itu solusi untuk dirimu. Allah mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian suka sesuatu, padahal kalau sesuatu yang kalian suka itu terjadi, malah itulah yang buruk untuk kamu. Jangan paksakan kemauan kita. Hiduplah sesuai aturan pencipta kita. Karena Allah telah menurunkan syariat untuk mengatur hidup berada pada posisi dan level masing-masing, sesuai di porsi dan level masing-masing. Jangan kita paksakan berbeda dengan aturan Allah. Hasil akhirnya adalah kita sendiri yang akan kecewa, kita sendiri yang akan menderita, kita sendiri yang akan nangis, kita sendiri yang akan disebabkan terlalu memaksakan kehendak dalam hidup, padahal tak sesuai lagi dengan aturan yang menciptakan hidup. Selamat memahami, selamat bertafakur dan tadabbur. Karena rata-rata saya melihat di sini usianya sudah di atas 40, sudah mirip sama saya. Maka nalar untuk mencernanya, menghayatinya, memahaminya, menarik tali kesimpulan, perkaranya akan lebih hebat. Yang kecil bukan tak sanggup, tapi memang belum ditajamkan Allah di titik itu. Oleh karena itu para nabi setelah usia 40 tahun. Ini yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf atas keterlambatan. Lain yang kita harapkan belum tentu yang kita harapkan itu sesuai dengan yang terjadi. Saya menyangka hari ini tak ada kajian, ternyata ada pengajian, dan Allah membuat ikhwan lupa mengingatkan saya bahwa hari ini ada kajian, sehingga terjadi keterlambatan tadi ba'da maghrib. Ala kulli hal, alhamdulillah masih ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.